siap untuk melaksanakan supervisi besok. Sejauh ini bagaimana persiapannya Pak Umar? Sejauh ini saya sudah menyiapkan pembelajaran anak kelas 3 itu sudah menyiapkan PP sesuai Oh itu dada-dada yang gawe. kasih pelajaran anak kelas 3 itu. Apakah ada anak pelajar yang bisa kan? Kalau soal mungkin cuma sekedar buku Teks cerita ya. teks cerita. Kalau boleh tahu nih Pak Umar, kira-kira mata pelajaran apa nih yang mau dipraktekkan? Kemungkinan mata pelajaran bahasa Indonesia karena mengingat anak kelas 3 masih ada yang kurang membacanya, jadi saya mungkin mengadakan pelajaran bahasa Indonesia dulu. Nah, Pak Umar mempraktekkan belajar bahasa Indonesia nih. Apakah ada fokus tertentu atau alasan tertentu mengajarkan bahasa Indonesia, menekankan bahasa Indonesia kepada anak-anak kita nih? Ya benar, karena anak kelas 3 ini kan memang masih ada yang belum bisa membaca, jadi tapi sudah kebanyakan yang sudah lancar membacanya. Namun samping itu masih ada 1 atau 2 orang yang belum lancar membacanya. Makanya saya masih lebih menekankan kepada anak yang belum bisa membaca. Kira-kira dari sekian orang anak dari 100% ini tadi, berapa persen anak yang belum bisa membaca sama sekali, sedikit bisa, kemudian berapa persen yang sudah bisa, sangat-sangat bisa, berapa persennya? Kalau yang sudah bisa itu mungkin sudah boleh dikata itu 80%. Namun yang tidak bisa sama sekali itu tidak ada sih. Namun dia sudah bisa membaca, tapi sedikit-sedikit mengeja gitu. Berarti yang benar-benar tidak bisa enggak ya? Kemudian untuk selanjutnya ini, capaian seperti apa yang Pak Umar harapkan dari kegiatan ini? Mungkin pencapaian saya yang saya harapkan, mungkin saya bina terus anak yang belum bisa sama sekali yang membaca, yang masih mengeja, saya kasih arahan supaya nanti di rumah itu banyak belajar, kemudian saya kasih buku supaya dia mau membaca di rumah sama orang tua begitu. Nah, jadi setelah itu berarti rencana Pak Umar ke depan ya. Nah, sekarang setelah Pak Umar berencana seperti itu, siapa saja orang yang Pak Umar harapkan bisa berkolaborasi agar tujuan Pak Umar tadi bisa tercapai atau rencana Pak Umar tadi bisa berjalan sebaik mungkin? Ya, lalu saya pesan kepada orang tuanya di rumah agar anak itu selalu dibina ataupun dikasih arahan supaya banyak-banyak belajar di rumah, karena mengingat di sekolah ini waktu kan tidak seberapa tuh Bu. Jadi saya pesankan kepada kedua orang tuanya agar anak tersebut selalu dibina. Berarti kan eksternal ya, itu kan berarti di luar sekolah. Nah, untuk dalam lingkungan sekolah ini sendiri, kan ada guru, ada sekolah, kan siapa saja lah, atau mungkin teman sama teman mereka. Nah, siapa orang ya internal yang mungkin yang ini sangat bisa Pak Umar ajak berkolaborasi untuk menjalankan rencana Pak Umar tadi untuk mencapai tujuan Pak Umar tersebut? Ya paling saya mengajak di antara salah satu temannya yang benar-benar sudah bisa membaca, tentunya sudah lancar sama sekali bacanya, kemudian mengajak pada teman yang tadinya yang belum bisa sama sekali membaca, ya temannya itu ikut berpartisipasi bersama teman yang sudah lancar membacanya begitu. Berarti kolaborasi antar teman ya, siswa sama siswa. Apakah Pak
atau siapa saja yang ada di kantor seperti itu. Ya bisa juga kita libatkan pada rekan-rekan guru yang lain ataupun minta solusinya bagaimana untuk menghadapi anak tersebut. Bisa saja Bu. Kita ambil kita minta bantuan kepada guru yang ada. Nah, selain yang Pak Umar sebutkan tadi, kira-kira referensi seperti apa yang Pak Umar harapkan dari pembentukan guru tadi? Misalnya, saya berharapkan guru tadi bisa memberikan apa gitu. Guru ini bisa memberikan saya contoh, mungkin materi belajar yang bagus, yang menarik, seperti atau mungkin saya minta dengan gurunya tadi mungkin olahraga seperti itu. Apa yang kira-kira yang Pak Umar harapkan dari guru yang Pak Umar minta tolong tadi? Ya, yang saya harapkan dengan teman yang saya minta mungkin dalam penyampaian pengajaran saya masih kurang. Jadi begitu saya minta teman guru yang lain, mungkin ada pandangan, oh saya di sini kelemahannya, jadi saya bisa lebih meningkatkan untuk mengajar kepada anak yang belum bisa tersebut. Gitu. Oke, ya. Berarti kesimpulannya ada step by step yang mungkin sudah Pak Umar rancang gitu ya. Ya. Pak Umar, saya rasa cukup sekian. Saya tunggu. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak masuk kalangan ini? Semuanya. Ya, jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita akan membawa ataupun menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Ayo kita serempak. 1, 2, 3. Ya, bagus.
yang lalu, yaitu tentang ringkasan ya, untuk membuat ringkasan dari sebuah karangan tersebut. Di sini ada tugas yang akan Bapak berikan. Di sini ada sebuah cerita, ya. Ada sebuah cerita. Kamu nanti cerita tersebut ini kamu ringkas, ya. Ringkas dari cerita yang ada di sini. Paham kan? Jadi ringkasan ini berkelompok. Bisa baca dulu. Sabar. Jadi ini adalah sebuah cerita. Lalu ringkas ya. Ringkas. Jadi bisa. Jadi paham kan maksud apa tadi? Itu adalah sebuah cerita. Jadi Bapak minta kamu membuat ringkasan dari cerita tersebut. Nah, ayo kerjakan dari sekarang.
mana kalian ringkas tadi yaitu fungsi taman kota. Jadi kesimpulan dari fungsi taman kota itu ada dua manfaat dari taman kota. Taman kota yang pertama manfaatnya secara ekologis berfungsi sebagai paru-paru kota yang menghasilkan banyak oksigen, dan yang fungsi yang kedua yaitu secara sosial. Taman kota berfungsi sebagai tempat komunikasi sosial, sarana olahraga dan untuk bermain dan berekreasi. Ya. Jadi sampai sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak Omar rasanya setelah melaksanakan supervisi? Setelah saya melaksanakan supervisi tadi, saya perhatikan mungkin masih kurang daripada yang diharapkan, tapi sudah ada peningkatan dengan yang belum sekitar 10% lagi yang belum tercapai. Alhamdulillah senang tentang pembelajaran yang saya sampaikan. Saya sudah baca tadi, saya sudah ringkas, namun saya periksa sepertinya alhamdulillah anakku merasa senang dengan pelajaran yang saya berikan. Nah, setelah melakukan supervisi nih, dari sebelum sekarang sudah melakukan supervisi, kira-kira menurut Pak Omar ada peningkatan yang Pak Omar temui dari sebelum sekarang sesudah gitu? Ada peningkatan? Ada peningkatannya. Peningkatannya itu kalau misalnya kemarin saya suruh meringkas itu kelihatannya masih banyak anak yang belum paham soal tentang meringkas itu. Tapi setelah saya tadi kasih sebuah ringkasan, saya perhatikan anak-anak itu sudah banyak yang mengerti tentang ringkasan tersebut. Nah, kalau seperti itu, kalau diperkirakan ini tercapaian Pak Omar akan tujuan yang sudah Pak Omar rancang itu sekira-kira berapa persen tercapaiannya? Sekitar tadi kan saya bilang 80% nih. Namun saya perhatikan masih adalah sedikit terkendala dari pencapaian tersebut sekitar 90% sekian lah gitu. Masih ada sekitar kurang dari 10% gitu ya. Jadi Pak Omar untuk tindak lanjutnya seperti apa sih Pak Omar, rencananya apa? Rencana Pak Omar ke depannya supaya memperkuat lagi nih tujuannya supaya saya jadi 100% gitu. Jadi rencana saya mungkin saya akan bimbing yang benar-benar anak tersebut yang belum bisa sama sekali membaca, karena kalau misalnya tidak tahu sama sekali membaca atau tulis di meja itu bakalan sulit dia untuk meringkas tersebut. Jadi kedepannya mungkin saya akan bina selalu pada anak-anak yang tertentu yang tidak bisa membaca itu. Dan siapa yang Pak Omar harapkan bisa berkolaborasi nih? Kan Pak Omar masih kurang 10% lagi nih. Jadi Pak Omar harapan Pak Omar ini tentu 100% gitu ya. Nah, supaya bisa 100% nih, masih ada kurang 10% lagi. Siapa orang aktor utama yang menjadi sasaran Pak Omar yang harus berperan untuk Pak Omar ajak berkolaborasi untuk anak ini tadi, supaya anak ini bisa menjadi 100% bisa membaca semua gitu. Di samping saya tekankan di sekolah, saya memberikan buku bacaan tersebut supaya dia membawa pulang ke rumahnya. Jadi saya tekankan kepada orang tuanya agar sering-sering dipelajari ataupun diajarkan kepada anak tersebut agar
memang betul-betul belajar membaca di rumah, jadi supaya anak itu memang tidak khusus untuk belajar hanya cuma di sekolah saja, jadi bisa dibimbing di rumah tersebut sama orang tuanya.